Pertandingan pertama lolos, pertandingan kedua situ sempat saya cedera. Pertandingan kedua karena lawan saya terlalu agak pendek, saya mukulnya kelewatan, dia malah mukul dari bawah sini. Jadi berarti Prada Fahri ini sempat cedera ya? Siap, cedera di sini, lepas ini lengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Lali 19. Kali ini kita akan berbincang dengan Prada Fahri, di mana Prada Fahri adalah atlet karate yang katanya sudah meraih prestasi sebanyak 10 kali. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut. Selamat siang Pak Fahri. Siang Pak. Baik, sebelum kita masuk bercerita tentang prestasinya, orang asli mana nih? Siap, saya dari Ternate. Saya orang Ternate, cuman orang tua saya merantau ke Nabire, jadi saya lahirnya di Nabire. Masa kecilnya pun di sana, sekolah SD SMP-nya di sana, sampai SMA, sampai tembus juga tentara anggota di sana. Oke, berarti asli dari Ternate? Ya, asli saya Ternate. Ternate, terus merantau ke Nabire? Merantau, orang tua saya merantau ke Nabire. Jadi saya lahirnya di Nabire. Oke, berarti daftar tentaranya di Nabire juga? Siap. Oke, baik. Baik, kita akan bercerita masalah putar prestasi yang sudah diraih ini. Siap. Awal mulanya bergabung mengikuti karate itu kapan ya? Siap. Izin dulu, saya masih kecil, umur sekitaran kelas 3 SD. Itu pertama awal mula lihat karate, saya bergabung cuman pakai pakaian biasa, nonton mereka latihan, ikut-ikut dari luar. Terus saya mungkin dilihat sama pelatih itu, dipanggillah saya. Kalau di karate dibilang sensei. Sensei. Dia panggil saya, terus dia bilang, apa kamu memang mau bergabung? Kalau kamu mau bergabung, nanti kau belikan saja baju karate, baru kau bergabung. Saya pulang kasih tahu orang tua saya, ya dikasih sama orang tua saya ikut bergabung. Jadi saya bergabung tuh pas masuk kelas 4 SD itu mulai bergabung. Oke, berarti awalnya ini ketertarikannya mulai dari sering nonton, akhirnya mungkin sensei melihat anak ini penuh semangat begitu, makanya ditawarkan untuk ikut karate begitu. Oke, luar biasa. Nah, terus semenjak ikut dengan karate, apa misinya yang ditanamkan dalam hati sampai bisa mendapatkan prestasi 10 kali ini? Siap, saya dulu memang sudah impian dari kecil jadi tentara saya. Terus saya lihat, sering saya tanya sama anggota-anggota, kalau menjadi tentara itu harus ada prestasi. Jadi saya bangkitkan prestasi saya itu di karate. Mulai dari awal saya masuk itu udah karir saya jaga terus. Jadi saya dulu latihan itu, kalau nggak pergi latihan itu pasti dicari sama saya itu. Dicari ke rumah, dipanggil, datang latihan lagi. Namanya anak kecil pasti kepala batu. Iya, betul. Pasti kepala batu. Lari kemana-mana kan. Jadi kami dipanggil kembali ikut latihan. Pas pertama itu ada event di Nabire, memang di Nabire event. Itu saya pertama turun, yang namanya baru, masih gugup. Itu umur berapa itu? Itu masih umur sekitar 9 tahun. 9 tahun. Siap. Luar biasa. Lanjut. Terus saya di situ pertama main udah kalah saya. Pulang draw, nggak mau latihan saya. Kan udah kalah, tapi saya disemangat sama orang tua saya, disuruh lagi, kau ikut lagi latihan lah. Apa namanya, orang itu pasti harus usaha dulu. Saya latihan terus. Habis selesai latihan itu, saya didudukan sama sensei saya tuh, diceramain. Kau kalau mau berhasil harus banyak-banyak kau latihan. Selesai saya latihan, udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu, ya jadi keseharian saya itu sekolah, selesai sekolah istirahat sore, siangnya itu istirahat, sore udah pergi latihan lagi, pulang lagi, gitu-gitu aja.
sampai saya disuruh gabung itu di atlet pas main di Nabire itu. Itu umur berapa itu? Udah umur 10 tahun saya, udah 1 tahun saya itu latihan. Itu bergabung dengan atlet Nabire? Atlet Nabire itu. Oke. Saya lihat ada prestasi pas main di kejuaraan Nabire itu. Dibilang ada prestasi kan, saya juara 3 disuruh bergabung. Dari situ setelah bergabung pertandingan di Jayapura. Jayapura itu saya bawa dua kali permainan itu kata komite. Nah di kata saya meraihkan juara 2, di komite juara 1. Nah, dari situ pulang seterusnya pasti dipanggil terus, saya itu datang. Kalau setiap ada event di luar pasti dipanggil terus, datang ikut TC. Itu memang pelatih yang datang panggil itu ke rumah? Iya, pelatih yang datang panggil ke rumah saya itu. Oke. TC, ikut TC terus. Nah selesai itu kami karena memang hari itu Nabire tidak ambil atlet, dari Intan Jaya datang ambil saya itu dari Kabupaten Intan Jaya, panggil berangkat ke Jogja. Berarti berangkat ke Jogja mewakili Kabupaten Intan Jaya? Siap. Oke. Bukan Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya. Sampai ke Jogja ikut pertandingan saya komite. Itu di situ dapat juara 3 saya. Habis itu pulang kembali ke Nabire. Nah, selesai sampai di Nabire udah ditarik saya jadi atlet tetap Nabire. Itu karena keberhasilannya membawa Kabupaten Intan Jaya? Siap. Oke, betul-betul. Berarti karena Nabire ini tidak mengambil atlet, siap, akhirnya mengikuti dari Kabupaten Intan Jaya, akhirnya terbukti bahwasannya mampu. Siap. Nah, saya itu ditarik langsung jadi atlet Nabire. Siap. Oke, baik. Silakan lanjut lagi. Dan situ mulai ikut pertandingan event-event. Dari SMP saya masuk itu, SMP udah mulai masuk pertandingan. Jarang saya itu bayar uang kayak beasiswa, itu jarang. Pasti saya dibiayai dari sekolah langsung. Oke, itu karena apa itu, prestasi? Siap, prestasi. Jadi waktu sekolah nggak bayar karena dibiayai dari sekolah langsung? Siap. Pasti cuma dibayar itu uang buku aja. Kalau masalah uang beasiswa itu udah memang dari sekolahnya dikasih sampai SMA. Berarti memang sekolah sudah mendukung ya? Siap, sudah. Mantap, sekolah aja. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Saya lanjut di SMA Al-Madinah. SMA Al-Madinah itu masuk di situ saya. Ternyata saya juga didukung di situ sama saya itu. Jadi setiap ada event pasti dikasih berangkat saya. Diizinkan dari sekolah, diizinkan. Sampai terakhir itu kemarin dan di Cup turun di situ. Nah itu sudah lulus saya, turun dan di Cup itu. Ah, dan di Cup itu sudah lulus tentara apa? Sudah lulus sekolah saya. Oh, sudah lulus sekolah? Siap, belum masuk tentara. Oke, terus? Nah sampai masuk di situ udah di Dandim Cup itu saya dipanggil situ jadi atlet, ikut TC selama 3 bulan ikut TC. TC turun Jayapura. Nah, kami pertandingan Jayapura, bawa nama podium 17 Paniai. Berarti saat itu mewakili Kodim? Siap. Padahal masih sipil itu? Siap, masih sipil. Oke. Tapi udah lulus sekolah saya. Iya betul. Dari situ kami berangkat ke Jayapura. Saya di sana pertandingan turun pertama main kata dapat juara 2. Saya kalah dari atlet Jayapuranya sendiri katanya. Nah, terus main terakhir di komite. Di komite situ Coba dulu, itu kalah karena memang atlet dari Jayapura itu mempunyai kelebihan atau bagaimana? kalau dibilang sih memang atlet kalau Jayapura memang kalau spesialis kata dia memang bagus, dia saya akui memang bagus permainannya. Oke. Terus turun kedua di komite, itu saya lihat 5 kali pertandingan. Pertandingan pertama lolos, pertandingan kedua, di situ sempat saya cedera pertandingan kedua. Karena lawan saya terlalu agak pendek, saya mukulnya kelewatan, dia malah mukul dari bawah sini. Jadi, oh berarti Prada Fahri ini sempat cedera ya? Siap, cedera di sini, lepas ini lengan.
lengannya lepas. Siap. Ini yang kalian ini. Siap, ngangkat ini dia. Oke. Terus sejak saat itu gimana? Di situ langsung diberhentikan sama wasit. Iya. Dibilang gak usah main, tapi saya dipaksa sama pelatih saya. Kamu sanggup gak? Saya bilang masih sanggup. Berarti memang udah semangatnya ini sudah membara sekali nih. Dari sananya langsung cuma dikompres batu, dipaksa main itu. Saya bilang, sudah dipaksa sama pelatih. Kalau memang nggak mampu nggak usah, tapi saya bilang tetap saya turun main aja. Sampai di sana main terus. Main dengan keadaan tangan sakit begitu? Siap. Jadi saya cuma main menggunakan tangan kanan saya sama kaki kiri sama kaki kanan. Wah, luar biasa. Yang ini udah nggak bisa. Terus ini posisinya gimana nih tangan kiri? Jadi cuma standby dia di depan aja gini, sudah nggak bisa bergerak ini. Disentuh aja gini udah sakit sekali. Tapi saat itu lawan mainnya tahu nggak waktu itu bahwa ini sudah cedera itu? Sudah tahu semua karena posisinya lawan saya itu nonton di pinggir lapangan itu semua pada nonton. Oh iya iya. Jadi setiap permainan itu pasti yang di ini tangan saya Diincar. siap, diincar tangan saya tuh. Terus gimana cara melindungi itu? Ya kita kecepatan aja menghindar. Ya terakhir pas main final 1-2 itu memang diincar betul saya tangan saya itu. Tapi alhamdulillah ya berhasil juga saya lolos juara 1. Sampai saya itu dipeluk sama pelatih saya sampai nangis itu. Luar biasa. Berarti pertandingan yang digunakan dengan tangan cedera tapi bisa mendapatkan juara 1. Siap. Luar biasa betul. Apa sih maksudnya? Kenapa bisa sudah cedera begitu tapi tetap semangat? Maksudnya apa yang ada di benak Anda itu saat itu? Siap. Itu intinya tekad dan semangat aja itu. Cuma tekad dan semangat. Siap. Pasti rasa sakit hilang. Luar biasa semangatnya. Luar biasa sekali. Saya salut sekali dengan semangatnya ini. Memang kalau berbicara masalah atlet itu di Papua banyak sekali atlet itu. Siap. Nyalinya tinggi sekali semua itu. Terus pesannya waktu ini pelatih itu waktu dapat juara 1, dia apa? itu sampai nggak bisa berkata-kata, langsung peluk saya, gendong di lapangan itu sampai nangis dia itu gendong saya. Masya Allah. Itu kan mewakili Kodim ya waktu itu Siap. ya. Nah, terus setelah itu langsung mendaftar tentara. Saya pulang dulu, habis itu dipanggil saya, bilang mau tes tentara tidak. Nah jadi saya itu, Tapi tangannya sudah sembuh ya? saya istirahat 1 tahun di situ. Oh 1 tahun, berarti sudah pulih kembali. Saya istirahat 1 tahun, pulang ke kampung, ada obat kampung mas, diurut di sana, istirahat 1 tahun terus pulang kembali ke daerah. Dipanggil saya, bilang kau mau ikut karate nggak? Mau ikut tes tentara nggak? Sama-sama. Ya sudah, jadi saya ikut-ikut aja, ikut-ikut aja tes di sana, namanya apa, ikut persyaratannya. Ya alhamdulillah tembus, masuk pertama pendidikan di Rindam. Itu daftar di Godam mana tuh? Cendrawasih? Siap, di Kota Cendrawasih. Oh Cendrawasih. Siap. Oke. Letting tahun berapa? Siap lu, tahun 2020 gelombang kedua. Oh, letting 2020 gelombang 2. Siap, Oke. tangguh. Mantap. Tangguh ya? Siap. Oke, memang orangnya tangguh sih. Siap. Dari semangatnya saya bisa lihat. Siap. Oke. Itu pada saatnya itu Prada Fahri sudah mengikuti pendidikan. Nah, akhirnya dapat penempatan. Siap, penempatan pertama di Pusdik pada Larang. Di Kavaleri. Kavaleri Pusti Kavaleri itu. Siap. Oke. Sampai di situ ditanya, selesai penutupan ditanya, kau niat gak masuk Kostrad? Ditanya saya itu, saya bilang niat masuk Kostrad. Selesai penutupan, kami dibacakan untuk penempatan. Terakhir saya dapat di divisi 3. Oke, mantap, luar biasa. Oke, baik. Akhirnya cita-cita dari Pak Fahri ini sudah tercapai dengan prestasi-prestasi yang sudah dimiliki. Siap. Oke, luar biasa. Baik, dari awal kita sudah membahas tentang prestasi dari Prada Fahri sampai akhirnya menjadi prajurit TNI yang menjadi cita-citanya dari kecil. Selanjutnya kita akan berbincang asal-usul, maksudnya bagaimana perjuangan seorang orang tua dari Prada Fahri mulai dari kecil. Ini kan
orang asli siapin Ternate saya. asli Ternate ya. Siap, Nah, terus itu besarnya di Nabire itu bagaimana ceritanya itu, Pak Fahri? Jadi dulu orang tua saya tinggalnya di Ternate, cuman dia merantau ke Nabire cari pekerjaan di sana. Baik saya di Nabire. Pertama itu kami orang susah. Kami itu dulu pertama tidak ada rumah di Nabire, tinggal di rumahnya orang. Sampai tinggal di rumah orang, di situ orangnya mau pakai rumahnya, kami pindah lagi, cari lagi rumah kosong, kami bersihkan, tinggal lagi. Sampai terakhir kami dapat. Orang tua pada saat itu kerja sebagai apa itu? Di situ masih berkebun itu, masih berkebun. Itu pun kebun-kebun sudah milik sendiri apa? Kalau itu kebun milik sendiri. Kerjaan orang? Milik sendiri. Oh, milik sendiri. Siap. Oke. Jadi buka kebun baru gitu, hutan kami. Bukakan kebun baru. Betul. Terus datang itu ada pernah bos Cina di depan rumah saya. Dia bikin di situ kayak apa? Namanya untuk dulang-dulang emas gitu. Nah, di situ dilihat orang tua saya itu, bapak saya itu kerjanya bagus, kinerjanya bagus. Dia dijadikan tangan kanan sama bos itu. Terus dia dibelikan tanah, habis itu dibelikan rumah. Tapi sekarang itu bos itu udah balik ke Jakarta. Berarti bos itu memang apa ya? Punya tanggung jawab yang penuh ya sama orang tuanya Pak Fahri ya. Siap. Luar biasa orang itu, semoga segala amal kebaikannya dibalas sama Yang Maha Kuasa ya. Amin amin. Oke, terus dukungan dari orang tua selama ini waktu masih kecil terus menditiknya sampai besar, apa pesan-pesan yang bisa diungkapkan untuk kedua orang tuanya? Nah, untuk orang tua saya ucapkan terima kasih karena sudah semangatkan saya dari kecil, sudah jaga saya dengan baik, sekolahkan saya dengan baik. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Yang utamanya ibu saya lah. Ibu saya itu yang paling berjuang untuk saya. Oke. Kalau nama ibunya siapa? Ibu saya Nur Hayati Ali. Nur Hayati Ali. Siap. Oke. Kalau ini apa maksudnya, kerja atau Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Baik, sudah luar biasa. Sudah membesarkan anaknya seorang Prada Fahri dari kecil, mendidiknya sehingga bisa menuai prestasi sebanyak 10 kali dalam bidang olahraga hingga akhirnya menjadi prajurit TNI. Siap. Oke, terima kasih banyak. Baik Pak Fahri, semoga semakin sukses selalu. Amin. Menjalani apa yang sudah dicita-citakan sejak kecil, terus selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin. Satu lagi ya, kalau untuk pesan-pesan sama adik-adik generasi muda ke depan, bagaimana? Saya pesankan untuk adik-adik saya yang generasi muda, banyak-banyak kalian meraih prestasi. Karena kunci utama kesuksesan itu adalah prestasi. Oke, baik. Terima kasih. Pesan dari saya, mungkin saya menarik kesimpulan sedikit dari Pak Fahri bahwa prestasi itu didapatkan bukan hanya karena mempunyai keahlian, tapi harus dengan semangat dan tekad yang kuat. Seperti yang dibicarakan tadi Pak Fahri, bahwa waktu mengikuti pertandingan hanya menggunakan tangan kanan, di mana tangan kirinya ini sudah cedera, tapi akhirnya bisa mendapatkan juara 1. Itu pesan moral yang bisa disampaikan agar mempunyai semangat serta tekad yang kuat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Oke Pak Fahri, itu saja. Terima kasih, sukses selalu ya. Siap. Oke.